Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Fitriani akan menjelaskan materi biologi mengenai siklus materi dan aliran energi di dalam ekosistem. Sebelum memulai materi, apa sih tujuan pembelajaran kita pada video kali ini? Yang pertama, kita akan bahas mengenai siklus materi. Siklus materi adalah perubahan atau pertukaran terus-menerus antara komponen biosfer yang hidup dan tak hidup. Di dalam ekosistem terdapat 5 siklus. Yang pertama ada siklus air, siklus karbon dan oksigen, siklus nitrogen, siklus fosfor, dan siklus sulfur. Lalu, bagaimana ya proses dari siklus-siklus tersebut? Yuk kita lihat video selanjutnya. Yang pertama ada siklus air. Siklus air adalah pergerakan atau rangkaian yang dilalui oleh air dari bumi kemudian ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi, di mana proses ini akan terjadi secara terus-menerus dan berulang. Proses siklus air dimulai dari air yang berada di permukaan seperti air laut, air sungai, air danau mengalami penguapan akibat panas sinar matahari. Penguapan ini dinamakan sebagai evaporasi. Selain itu, tumbuh-tumbuhan juga dapat mengalami penguapan akibat panas sinar matahari loh. Penguapan ini dinamakan sebagai transpirasi. Nah, uap-uap air ini nantinya akan naik ke atmosfer dan membentuk sebuah awan. Di dalam awan inilah terjadi proses pengembunan uap-uap air menjadi titik-titik air. Proses pengembunan ini dinamakan sebagai kondensasi. Setelah itu ada angin yang membawa awan ke tempat yang lain. Dan ketika awan sudah tidak kuat lagi menampung titik-titik air ini akan jatuh ke bumi menjadi hujan. Proses ini dinamakan sebagai presipitasi. Air akan mengalir dari dataran tinggi menuju dataran rendah dan akan mengalir ke air laut ataupun sungai. Selain itu, air juga dapat masuk ke dalam tanah menjadi air tanah. Nah, proses ini dinamakan sebagai infiltrasi. Air tanah nantinya juga akan mengalir ke sungai ataupun ke laut, dan proses evaporasi akan terjadi kembali. Begitulah siklus air. Yang kedua ada siklus karbon dan oksigen. Nah, siklus karbon dan oksigen ini saling terikat antara satu sama lain. Karbon bergerak bebas di udara dalam bentuk senyawa CO2 atau karbon dioksida. Nah, karbon dioksida di atmosfer ini digunakan oleh tumbuh-tumbuhan sebagai bahan untuk fotosintesis. Baik tumbuhan yang berada di darat ataupun tumbuhan di laut seperti fitoplankton. Nah, hasil dari fotosintesis ini nantinya akan melepaskan oksigen ke atmosfer. Oksigen di atmosfer akan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk proses respirasi. Hasil pembuangan proses respirasi manusia dan hewan akan melepaskan kembali gas CO2 ke atmosfer. Ketika manusia dan hewan mati, akan didekomposisi oleh dekomposer. Nah, seiring berjalannya waktu, akan terbentuknya fosil, dan fosil inilah digunakan sebagai bahan bakar dalam proses industri. Proses industri juga akan melepaskan gas CO2 ke atmosfer. Selain itu, erupsi pada Gunung Merapi juga akan melepaskan gas CO2 di atmosfer. Dan proses siklus karbon dan oksigen akan terulang kembali. Yang ketiga ada siklus nitrogen. Nitrogen bergerak bebas di udara. Nitrogen tidak dapat langsung digunakan oleh makhluk hidup. Maka dari itu, perlu perubahan nitrogen menjadi bentuk lain sehingga dapat digunakan oleh makhluk hidup. Perubahan nitrogen dimulai dari proses fiksasi, yaitu pengikatan nitrogen di atmosfer oleh tumbuhan kacang-kacangan, dibantu oleh bakteri fiksasi nitrogen yaitu bakteri Rhizobium. Nah,
Setelah nitrogen difiksasi, nantinya nitrogen akan diubah menjadi bentuk amonium melalui proses amonifikasi. Nah, setelah nitrogen berubah menjadi bentuk amonium, nitrogen belum bisa digunakan langsung, maka dari itu nitrogen diubah lagi menjadi bentuk nitrit melalui proses nitrifikasi dibantu oleh bakteri Nitrosoccus dan Nitrosomas. Setelah itu nitrit akan diubah lagi menjadi nitrat. Nitrat inilah yang nantinya bisa digunakan oleh tumbuhan. Ketika tumbuhan dimakan oleh hewan, nitrogen yang berada di tumbuhan tersebut akan berpindah ke hewan. Dan ketika hewan mati dan diuraikan oleh dekomposer, nitrogennya akan kembali lagi ke tanah dalam bentuk amonium. Selain itu, nitrogen di dalam tanah juga dapat kembali lagi ke udara, tetapi harus melalui proses denitrifikasi terlebih dahulu. Nah, proses denitrifikasi ini dibantu oleh bakteri Protobacteria. Begitulah proses siklus nitrogen. Yang keempat ada siklus fosfor. Fosfor banyak terdapat pada batuan yang terbentuk dari sedimentasi di bawah perairan. Kemudian batuan ini akan naik ke daratan melalui proses pengangkatan geologis. Nah, ketika batuan sudah berada di daratan dan ketika hujan turun, maka hujan akan melapukkan batuan. Sehingga fosfat yang berada di batuan ini akan masuk ke dalam tanah. Fosfat yang ada di dalam tanah inilah yang nantinya akan diserap oleh tumbuhan. Nah, ketika tumbuhan dimakan oleh hewan, maka fosfat yang berada di tumbuhan tersebut akan berada di hewan tersebut. Nah, ketika hewan mati dan diuraikan oleh dekomposer, maka fosfatnya akan kembali lagi ke tanah dan akan larut ke air dan akan terbawa ke perairan kembali, membentuk endapan sedimen lagi. Setelah terbentuk sedimen lagi, proses pengangkatan geologis akan terjadi kembali dan proses siklus fosfor juga akan terulang kembali. Yang terakhir ada siklus sulfur. Sulfur dapat berubah menjadi bentuk sulfat yang nantinya sulfat ini akan berguna sebagai proses pembentukan protein pada tumbuhan. Siklus sulfur dimulai dari adanya erupsi pada Gunung Merapi. Nah, erupsi ini akan melepaskan gas SO2, H2S, dan dimetil sulfida ke atmosfer. Selain itu, aktivitas industri juga akan melepaskan gas-gas SO4 ke atmosfer. Ketika di atmosfer, gas-gas ini akan bersatu dan membentuk sebuah awan. Ketika bereaksi dengan air, timbullah hujan yang disebut dengan hujan asam. Kandungan sulfat pada hujan asam ini nantinya akan masuk ke dalam tanah menjadi SO4. Barulah SO4 yang berada di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan. Ketika tumbuhan dimakan oleh hewan, sulfat akan berpindah ke hewan, dan ketika hewan mengalami kematian, sulfatnya akan masuk lagi kembali ke dalam tanah. Nah, setelah sekian lama atau beberapa tahun yang akan datang, jasad makhluk hidup akan berubah menjadi fosil, dan fosil inilah sebagai bahan bakar untuk proses industri. Selain itu, fosil juga dapat berubah menjadi sulfat yang sangat beracun dengan bantuan bakteri anaerob menjadi H2S. Nantinya, sulfat yang beracun ini juga akan mengalami pergerakan ke Gunung Merapi menjadi bentuk belerang ataupun sulfur. Begitulah proses siklus sulfur dan akan terulang kembali. Nah, setelah membahas mengenai siklus materi, selanjutnya kita akan membahas mengenai aliran energi di dalam ekosistem. Apa sih aliran energi di dalam ekosistem itu? Aliran energi di dalam ekosistem adalah perpindahan energi dari tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya. Aliran energi di dalam ekosistem dapat terjadi melalui 3 cara: melalui rantai makanan,
melalui jaring-jaring makanan dan piramida ekologi. Oke, yang pertama yaitu rantai makanan. Rantai makanan adalah bentuk interaksi makan dan dimakan dengan urutan tertentu yang dapat membentuk sebuah rantai. Perpindahan aliran energi dalam rantai makanan dimulai dari rumput yang berperan sebagai produsen. Nah, rumput ini nantinya sebagai produsen akan dimakan oleh belalang yang berperan sebagai konsumen tingkat pertama. Kemudian belalang nantinya akan dimakan oleh katak. Katak berperan sebagai konsumen tingkat kedua. Katak nantinya akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen tingkat ketiga. Dan seterusnya, ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang berada di konsumen tingkat keempat. Nah, burung elang ini disebut juga sebagai konsumen puncak, sehingga ketika burung elang mati, nantinya akan diuraikan oleh dekomposer, oleh bakteri dan jamur. Nah, ketika burung elang menjadi terurai dan bersatu dengan tanah, nantinya akan membentuk humus. Humus ini berguna sebagai pertumbuhan pada tumbuhan, sehingga rantai makanan akan terjadi terus-menerus. Jenis produsennya, rantai makanan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada rantai makanan rerumputan, rantai makanan parasit, dan rantai makanan detritus. Baik, langsung saja kita mulai dari rantai makanan rerumputan. Rantai makanan rerumputan ini biasanya tumbuhan menempati tingkat trofik dan berperan sebagai autotrof. Contohnya di sini ada tumbuhan yang berperan sebagai produsen berada di tingkat trofik pertama dan berperan sebagai autotrof, yaitu dapat menghasilkan makanannya sendiri. Dan tumbuhan ini nantinya akan dimakan oleh belalang yang berada di konsumen pertama dan katak di konsumen kedua dan akan dimakan oleh ular di konsumen ketiga. Setelah itu ular akan dimakan oleh elang yang berada di konsumen keempat. Yang kedua ada rantai makanan parasit. Rantai makanan parasit ini ciri khasnya melibatkan makhluk hidup yang bersifat parasit. Nah, di sini ada contoh, ada tanaman mangga. Di dalam tanaman mangga ini ternyata ditumbuhi oleh benalu. Di sini benalu berperan sebagai parasit. Namun, ulat bukan yang memakan daun mangga, tetapi ulat memakan benalu. Sehingga terjadi rantai makanan parasit. Ketika benalu dimakan oleh ulat, dan ulat dimakan oleh burung pelatu ataupun burung pemakan ulat. Yang ketiga ada rantai makanan detritus. Rantai makanan detritus. Yang ketiga ada rantai makanan detritus. Rantai makanan detritus dimulai dari detritus, yaitu serpihan organisme yang sudah mati. Misalnya daun yang sudah mati, serpihan sampah, ataupun serpihan bangkai-bangkai dari makhluk hidup. Nah, contohnya di sini ada detritusnya dari serpihan daun. Nah, serpihan daun ini berperan sebagai detritus ataupun sampah yang nantinya akan dimakan oleh cacing, kemudian cacing akan dimakan oleh burung, kemudian burung akan dimakan oleh ular, sehingga membentuk rantai makanan detritus. Aliran energi di dalam ekosistem juga dapat terjadi melalui jaring-jaring makanan. Nah, bagaimana sih aliran energi yang terjadi pada jaring-jaring makanan? Yuk kita lihat video selanjutnya. Aliran energi pada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah penggabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dan kompleks. Jaring-jaring makanan ini melibatkan beberapa rantai makanan. Contohnya di sini ada rumput yang berperan sebagai produsen. Nantinya rumput akan dimakan belalang. Selain itu, rumput juga dapat dimakan oleh tikus. Kelinci juga dapat memakan rumput. Jadi, terjadi beberapa rantai makanan antar organisme pada gambar berikut ini. Nantinya ketika belalang berada di konsumen pertama, belalang akan dimakan oleh katak. Kemudian katak nantinya akan dimakan oleh ular.
Tapi katak juga dapat dimakan oleh burung hantu. Nah, ketika katak dimakan oleh ular, ular nantinya akan dimakan oleh burung elang sebagai konsumen puncak. Begitupun juga dengan tikus yang dimakan oleh burung hantu. Nah, burung hantu ini nantinya juga akan dimakan oleh konsumen puncaknya, yaitu burung elang. Jadi, aliran energi pada jaring-jaring makanan ini melibatkan beberapa rantai makanan sehingga terbentuklah aliran energi antara organisme satu dengan organisme yang lain. Aliran energi di dalam ekosistem yang ketiga dapat terjadi melalui piramida ekologi. Piramida ekologi adalah susunan tingkatan trofik menurut rantai makanan dan jaring-jaring makanan di dalam ekosistem. Piramida ekologi terbagi menjadi 3 jenis: piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu mengenai piramida jumlah. Piramida jumlah menggambarkan jumlah individu pada setiap tingkatan trofiknya. Di sini sudah terlihat ada piramida jumlah. Di piramida jumlah ini, pada tingkatan trofik pertama ditempati oleh 1000 organisme tumbuhan sebagai produsen. Di tingkatan trofik kedua, ada 100 ekor serangga sebagai konsumen primer. Di tingkatan trofik ketiga, ada 15 ekor hewan dan serangga sebagai konsumen sekunder. Dan di trofik tingkat keempat ataupun konsumen puncak, ada 3 ekor hewan sebagai konsumen tersier. Piramida selanjutnya yaitu piramida biomasa. Piramida biomasa menggambarkan berat atau massa kering total organisme hidup dari masing-masing tingkat trofiknya. Nah, piramida biomasa ini terdiri menjadi piramida biomasa di ekosistem terestrial atau daratan dan piramida di akuatik ataupun di lautan. Di piramida terestrial atau daratan, bentuk piramidanya menyimpit ke atas. Dengan berat kering dari tingkatan trofik pertamanya ada 1000 kg, di tingkatan trofiknya ada 100 kg, dan di tingkatan trofik ketiganya 10 kg, dan di tingkatan trofik keempat ataupun konsumen puncak berat keringnya 1 kg. Sedangkan di ekosistem akuatik, piramidanya justru kebalik dan menyempit ke bawah, dikarenakan berat dari produsennya itu lebih ringan daripada berat dari para konsumennya. Yang ketiga, ada piramida energi. Piramida energi menggambarkan penurunan energi pada setiap tingkat tahapan trofiknya. Contohnya di sini, besar energi dari produsennya sebesar 10.000 kilokalori. Namun, di tiap tahapan berikutnya terjadi penurunan energi sebesar 10%. Di sini di trofik kedua, perubahan energinya ataupun penurunan energinya sebesar 1000 kilokalori. Di tingkat trofik ketiga sebesar 1000 kilokalori dan di tingkatan trofik keempat sebesar 10 kilokalori. Penurunan energi ini dikarenakan adanya sebesar 10% dari energi yang dikeluarkan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi, siklus materi, dan aliran energi di dalam ekosistem. Semoga dapat dipahami ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.